selamat datang di segmen yang akan membawa kita masuk lebih dalam ke dunia drama sebagai sebuah seni. Aku Airin. Dan aku Nisa yang akan menemani kalian hari ini untuk membahas segala hal tentang teori drama mulai dari struktur hingga analisis yang mendalam. Hari ini kita juga akan berbincang dengan 4 narasumber hebat yang udah berpengalaman banget nih di dunia drama. Bener banget nih, kita nggak nanggung-nanggung untuk segmen kali ini kita langsung mengundang 4 narasumber hebat kita. Sebelumnya kita perkenalan dulu dari yang sebelah sini. Silakan Kak. Halo, aku Rindi. Hai Rindi. Halo, saya Adam. Halo, Mas Adam. Halo semua, aku Feby. Halo Kak Feby. Dan aku Raffi. Halo Kak Raffi. Nah, kesibukan kalian tuh akhir-akhir ini apa sih? Kalau kuliah ya, saya kuliah lah, Kak. Iya, kuliah. Iya. Jurusannya? Kebetulan kita semua satu prodi. BSI. BSI. Kebetulan BSI itu apa ya? Bahasa dan Sastra Indonesia. Pas banget sama segmen yang akan kita bawain hari ini, yaitu Bima Bincang Drama. nah, sebelum kita masuk lebih dalam nih, kita tuh perlu tahu kan, drama tuh apa sih? Tapi sebelum itu aku mau tanya ke Kak Rindi tentang apa itu Kak drama? Jadi drama itu adalah sebuah karya sastra yang diciptakan yang berisi dialog dan aksi yang dihadirkan di atas pentas yang diperankan oleh tokoh yang tentunya berisi tentang pelajaran hidup ya. Oh gitu ya. Kalau kita mau tahu lebih dalam tuh tentang konsep-konsepnya, apa sih yang penting perlu kita ketahui? Nah, sebagai sebuah karya sastranya, drama ini punya karakteristik khusus, yaitu drama itu sebagai sebuah karya sastra di satu sisi, dan di sisi lain drama itu merupakan sebuah seni pertunjukan gitu. Nah, drama kan udah berkembang lebih lama nih, mulai dari Yunani dan Romawi, dan hingga kini dengan berbagai aliran dan genre yang menarik. Kita pasti tahu kan ada drama romantik, realisme, simbolis, dan juga masih banyak lagi. Ngomong-ngomong soal yang kuno-kuno nih, teater tradisional Indonesia, teater ini berawal dari kreativitas masyarakat sebagai suku yang berakar dari budaya dan tradisi lokal. Nah, fungsi dari teater tradisional ini bukan hanya cuma buat hiburan aja, tapi juga alat pendidikan dan juga kritik sosial. Nah, kan tadi kita habis ngomonginnya Indonesia nih, kita balik lagi yang mulai kuno lagi. Mas Adam bisa dijelasin nggak gimana sih sejarah perkembangan drama pada masa Yunani dan Romawi? Baik. Jika kita berbicara mengenai drama dan teater di Indonesia, tentunya tidak akan lepas dari perkembangannya dari Barat. Iya. Menurut buku drama ini, itu disebutkan asal mula teater dan drama itu dari 3 hal. Apa aja sih? Yang pertama itu dari upacara keagamaan, seperti kayak persembahan kayak gitu. Oh. Yang kedua itu dari nyanyian atau penghormatan untuk seorang pahlawan. Sebagai tanda jasa terima kasih gitu maksudnya ya. Nah, yang ketiga itu dari kegemaran masyarakat yang sering mendengarkan cerita. Jadi dulu itu kan manusia itu masih berburu kan, Jadi misalkan ada satu keluarga, nah si bapaknya ini pulang berburu itu dia itu bercerita. Jadi berburu apa. Nah, dari asal itulah drama ini timbul kan. Aku juga pernah lihat Mas, itu kayak di penyambutan orang dulu itu kayak di agama Islam. Ya. Nah, itu ada penyambutan seorang pahlawan kayak di Islam itu ada istilah nabi gitu ya. Nah itu nabi kita firman itu ya. Nah itu dulu kayak disambut pakai semacam terbang pakai selawat gitu, pujian gitu. Itu juga termasuk drama berarti ya. Iya, termasuk salah satu dari perkembangan drama itu ya melalui itu. Pada zaman dahulu Pada ya. zaman dahulu. Tapi tentunya. habis itu
berubah lagi gitu ya Mbak. Iya. Ya ini sampai ke sekarang kayak drama jadi buah seni pertunjukan gitu ya. Soalnya dari apa ya? Dari sejarah Yunani kuno ini, perkembangan drama yang di Yunani kuno ini, waktu itu Yunani kuno ini kalah dari Romawi, sehingga kebiasaan atau apa ya, kekayaan budaya yang ada di Yunani kuno itu dipindah ke Roma. Itu berpindah Iya, dari Yunani terus berkembang ke Romawi terus diteruskan gitu ya Mas ya. bukan diteruskan, lebih kayak apa ya? Diturunkan. Bukan, Bukan, dicuri. dengerin dulu. Oh, dicuri. Soalnya kan Romawi itu kayak menjajah Yunani kuno gitu. Makanya budaya yang ada di sana itu dibawa oleh bangsa Romawi ke Roma dan dikembangkan di sana. Sehingga apa ya, perkembangan teater yang ada di Yunani kuno dulu kan gini, di Yunani kuno ini perkembangannya tidak jauh dari agama. Nah, ketika dibawa ke Romawi, perkembangannya ini nggak selalu dalam lingkup agama gitu. Jadi lebih ke hanya pertunjukannya saja. Nah, pengaruh terhadap aliran drama yang berkembang apa ya? Setelah berkembang pengaruh alirannya. Pengaruh aliran drama setelah berkembang. Jadi aliran drama atau drama ini berkembang sesuai dengan keinginan masyarakat. Jadi kayak bebas gitu ya. Iya. Ngikutin. Soalnya contohnya seperti ini. Kan ada apa ya? Aliran romantik kan. Iya, iya. Nah, aliran realisme itu hadir karena masyarakat itu kayak bosen dengan aliran romantik itu karena terlalu apa ya? Ya udah biasa Iya, kali iya. kayaknya. Nah, ngikutin pasarnya juga ya gitu. Iya. Sering dilihat terus jadi bosen Jadi gitu. bosen, makanya dicetuskanlah aliran lain. Oke. Lalu selain aliran drama, kita juga kenalin tentang genre drama kan ya Mas. Ada yang tragedi, komedi gitu. Nah, menurut Mas Adam sendiri nih, bagaimana perbedaan antara genre-genre drama ini? Terus apa sih karakteristik khusus yang harus kita tahu gitu? Kalau perbedaannya sih, ya kita pasti bisa tahu dari namanya juga kan. Kalau misal tragedi itu mungkin tidak jauh dari sesuatu yang apa ya, kejadian-kejadian yang seperti apa ya? Kejadian yang sudah pernah terjadi gitu kan. Iya. Yang apakah harus tragis atau yang enggak juga? Kalau tragedi ya kemungkinan tragis. Terus Jadi kalau ada itu ada maunya kecelakaan terus beritanya terus berubah terus dari itu dijadikan cerita gitu ya Mas ya. Iya. Dijadikan drama. Terus dari tragedi ini berkembanglah ada komedi. Komedi ini ada terbagi dua, ada komedi lama, ada komedi baru. Nah, terus dari komedi ini lahirlah ada melodrama dan tragikomedi. Jadi perpaduan dari tragedi dan komedi. Nah, setelah memahami sejarah dan aliran drama, kita masuk ke teori-teori drama yang membangun struktur cerita dan pertunjukan. Banyak tokoh besar nih yang memiliki pandangan berbeda tentang drama. Mas Raffi, bisa dijelasin nggak gimana sih teori drama ini berkembang dan gimana penerapannya dalam penulisan naskah serta pementasannya? Kalau perkembangannya itu ya sesuai sama yang tadi sudah dijelaskan Mas Adam ya. Kurang lebih Ya, ya. kurang lebih begitu ya, secara garis besar. Kalau penerapan teorinya itu sebenarnya banyak, tapi yang penting itu ada teori tekstual yang dijelaskan oleh Marco de Marin itu ya. Dan bukunya itu beliau mengatakan kalau itu teks dalam drama itu menginterpretasikan membentuk sebuah kemaknaan ya, menjadi tanda. Itu yang jadi tanda itu kayak dialog si pemeran aktor itu, terus si aktornya juga kayak bagaimana dia bertingkah, actionnya gimana. Nah itu membentuk makna yang diterima oleh si penonton. Di penonton itu dengan naskah atau dengan namanya itu tadi kayak berkomunikasi gitu. Jadi kayak punya apa ya? Interaksi. Intisari dari interaksi, drama ini.
Ya, jadi kayak si drama ini mengomunikasikan tujuan diciptakannya drama ini ke penontonnya. Lewat aksi Ya, ada dari aksi, aktor nah, ya, menonton semakin mana-mananya. Tadi kan tentang teori nih. Tapi kan salah satu hal yang penting juga tuh adalah strukturnya. Nah, menurut Mas Raffi, struktur drama yang paling ideal yang perlu kita tahu tuh apa? Terus variasinya tuh seperti apa sih? Kalau struktur yang ideal ya, ya harus mengikuti sesuai dengan kira itu juga ya. Ya, Sesuai soalnya yang sudah jadi patokan yang gitu sudah ya. jadi patokan itu. Jadi kita seperti ada nanti ada like in, like out ya begitu. Terus ada pertama kan gambarkan ini karakter ini gimana. Ini ada yang bengis, ada yang jenaka gitu ya. Makanya gitu lah. Ini harus sesuai dengan arahan sutradara. Jadi wajib gitu Mas. Atau sebenarnya ya nggak apa-apa juga. Yang penting hasilnya bagus tuh gimana? Tapi kalau ya yang penting hasilnya bagus dan apa yang disampaikan dari drama itu sampai kepada penonton. Nggak strukturnya itu ya begitu strukturnya. Tapi kalau masalah ada variasinya itu variasinya kepada mengarah itu ke Selera sutradara kan? sutradara itu ya seperti bagaimana karakter sutradara tadi. Ya, jadi ada si sutradara yang sebenarnya membuat cerita-cerita atau naskah drama yang horor atau gimana gitu, ada yang bengis-bengis itu, ada yang romantis apa gimana gitu ya. Itu sesuai dengan variasi si sutradaranya gitu. Duh, pembahasan teori agak berat ya. Kita beralih ke bagian yang paling menarik banget nih, yaitu gimana sih drama dipentasin. Sebuah naskah yang bagus juga nggak akan hidup tanpa akting yang kuat dan penyutradaraan yang tepat. Untuk Kak Feby nih, apa sih dasar yang harus diperhatikan dalam pementasan drama, terutama dalam akting dan penyutradaraan? Oke, kalau dalam acting yang pertama pastinya kemauan ya. Iya. Setelah kemauan, bakat itu juga penting. Terus latihan mereka bagaimana, terus pendalaman karakter mereka. Jadi kalau mereka itu harus benar-benar bagaimana caranya menggambarkan karakter tersebut. Kayak kalau mungkin tukang parkir ya, mereka menerangkan tukang parkir. Ya, realistiskan di mana tukang parkir itu jangan digede-gedekan, jangan dikurang-kurangin. Aku pernah dengar satu aktor, aku lupa ya namanya. Dia itu berperan sebagai tukang fotokopi. Selama 1 minggu atau 2 minggu itu dia diem di tukang fotokopi biar dia itu bisa mendalami karakternya. Oh, berarti kayak riset gitu ya? Iya, riset benar, itu risetnya juga penting. Iya benar. Oh, nggak salah tuh Bukan latihan sih itu ya, membiasakan yang fotokopian nggak sih? Emang iya, aku belum Iya, lihat sih. iya, Kan, iya. fotokopian itu kan. Dia itu nggak cuma liatin tukang fotokopi selama berjam-jam lihat gimana sih caranya gitu. Tapi sampai ikut sampai jadi tukang fotokopi beneran gitu ya, risetnya gitu ya, akan sedalam Jadi itu kayak ternyata. actingnya jadi natural. Jadi benar, gitu. benar. Pendalaman karakter itu penting banget, bukan malah menciptakan karakter sendiri ya teman-teman. Oke, kayak siapa nih? Kayak siapa ya? Wah, bener Nyambung banget. dari si keinginan sutradara tadi. Iya, iya. Kalau nggak pas dengan cerita yang dibawakan sutradara nanti ya bisa merusak cerita semua. Ya, kita kan bahas acting nih. Orang yang nggak punya bakat sekalipun itu bisa tetap acting nggak sih? Atau Bisa. Pasti bisa, yang penting latihan ya. Terus di acting itu ada dasar yang paling penting juga, itu imajinasi. Oh, Apalagi kalau di teater kita kan nggak bisa merealitiskan kan, kayak ada hutan, kita kan hutannya batang. Iya, Jadi iya. gimana imajinasi mereka itu benar-benar ada kayak hutan. Kemarin saya pernah latihan sama Bapak Kamah, itu kita disuruh latihan gimana kita ada di jembatan bambu yang sangat kecil. Kita benar-benar disuruh fokus gimana caranya imajinasi kita itu jadi nyata. Berarti kayak acting kita sedang terkuku di Benar. Jadi Berarti kayak gitu ya? ternyata kita tuh sebenarnya sugesti di situ. sugesti. lewat imajinasi. Lewat imajinasi. Nah, Keren banget ternyata ya. imajinasi itu Penting banget. penting. Jadi orang-orang yang mungkin suka halu nih kayaknya cocok ya ikut teater. Nah, kalau ngomongin soal tadi acting tuh pasti yang punya peran penting tuh sutradara juga nggak sih? Benar banget. Peran-peran sutradara tuh apa aja sih dalam pementasan? Nah, pasti casting ya. Casting pemeran yang cocok memerankan karakter tersebut.
terus mencontohkan, terus tadi udah dibahas juga ya kayak menulis juga kadang saudara itu. Jadi saudara tuh nggak hanya cuma nulis tapi harus bisa drama juga, Iya. main acting Iya, juga ya. iya. Sutradara juga harus bisa mencontohkan gimana Berarti aktornya. kunci utamanya film itu di sutradara. Sutradara itu harus bisa semua ya. Oke. Harus bisa semua. Kalau nggak bisa semua ya nggak usah jadi sutradara. Gitu ya Mas. Tadi tuh aku sebelum tag ini sempet cari tentang teori, terus nemu satu nih dari Al Hilbert dan Leslie Lewis yang mengatakan bahwa struktur karakter itu mencakup bagaimana tokoh berkembang dalam drama melalui interaksi dan perubahan emosional mereka. Kemudian yang struktur plot itu mengikuti pola dasar yang mencerminkan hubungan sebab akibat dalam cerita. Wah, ternyata pembicaraan kali ini menarik banget nih. Iya nih, tapi sayangnya nih waktunya udah habis. Pasti sobat Dirmol kecewa banget nih. Karena masih banyak yang harus dibahas ya. Iya, oke, next luar- time ya berarti. Di luar kamera ya. Di luar Mungkin kamera. sobat yang mau bicara lebih lanjut tuh bisa ikut hubungin- kita berarti. hubungin mereka mungkin ya. Tapi Welcome jangan banget kan kalian kalau ada yang tanya-tanya. Pasti. Insya Allah. Tapi jangan khawatir nih sobat di rumah. Kita bakal kembali minggu depan dengan bahasan teori drama lainnya yang lebih seru. Jangan lupa follow dan stay tune. Dan terima kasih ya untuk narasumber yang udah Ya. datang jauh-jauh dari Iya, tadi kan ya. Jangan mengganggu waktunya ya. Waktunya, terus Banget, semangatnya sangat kuliahnya udah semester berapa nih sih? Kita semester 2. Oh, baru semester 2 tapi ilmunya udah banyak banget ya. Hebat banget sih ini. Generasi terus bangsa. Iya. Boleh, boleh. Ya udah, terima kasih. Aku Airin. Dan aku Nisa, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye Bye. bye. Terima kasih ya. Sama. Terima kasih. Motherfucker, you got all my